Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kehadiran Ibu Ima tersayang ke atas panggung untuk memberikan sambutan dan sekaligus launching Aris Merdeka Sirait Foundation. Selamat siang pada semua undangan yang kami muliakan, juga teman-teman yang dari Komnas. Juga tak lupa orang tua murid, terima kasih banyak ibu-ibu yang seharusnya libur datang ke tempat ini, Mama Alan, Papa Alan, semua yang hadir saya nggak bisa sebut satu-satu, terima kasih atas dukungannya untuk semua orang tua murid yang saya sangat sayangi. Berbicara tentang perjuangan Pak Aris Merdeka Sirait, saya periode ketiga bersama beliau kira-kira 12 tahun. Luar biasa. Saya pun belajar dari situ karena kesederhanaan dan ketulusannya yang luar biasa. Kami pernah pergi dengan kasus banyak yang di Medan, Bu Sirait. Di mana ada seorang anak diperkosa sampai HIV. Kemudian setelah dari situ kami pergi ke di hari yang sama ke desa, dan di desa itu ada seorang pemilik kelapa sawit. Kemudian ada mungkin karyawannya ibu itu di kampung, diperkosa di tengah kebun sawit itu. Lalu adiknya yang masih kecil, masih batita ya, itu dibawa juga dan diikat di motor. Selama adiknya diperkosa, lalu adiknya diikat. Dan waktu kami datang ke sana anaknya sudah hamil, umur 12 atau 13 tahun. Kemudian hari berikutnya kami juga menangani kasus yang sangat miris, pelajar anak SMA. Dia sangat tidak mampu, rupa-rupanya ada apa namanya kalau yang jual orang itu. Jadi jual-jual orang gitulah untuk dipakai gitu, saya lupa istilahnya. Germo. Jadi temennya ini menjadi germo, lalu anak itu dibawa ke salon, didandani dan segala macam, dan ternyata dijual. Kemudian anak ini dicekokin narkoba dan meninggal. Yang membuat kita terambah sakit adalah karena ada salah satu satpam yang pakai dia, yang merkosa dia dalam kondisi anak ini sudah meninggal. Ketika diambil dan di jaketnya anak itu ditemukan duit 500.000. Lalu pada beberapa hari lalu Bang Bima memberikan info ke kita, dan Bang Bima kita akan segera ke sana. Itu ada kelas Bapak Ibu, bukan memperkosa karena tidak dipaksa ya. Yang melakukannya anak SMP, lalu kemudian anak perempuannya adalah anak SD. Dan di dalam kejadian itu, seperti zaman kita main kelereng atau main karet yang tepuk tangan gitu ya, pada senang-senang gitu. Situasinya seperti itu. Jadi anak-anak yang lain tepuk tangan, ada yang ngelihat, ada yang nyenterin gitu ya Bu. Artinya dalam situasi itu adalah saya yakin itu tidak kejadian pertama kali. Kalau pertama kali pasti ada rasa takut atau teriak dan lain-lain. Tapi ini senang-senang, persis ketika kita main karet zaman dulu. Maka kita tidak bisa bilang lagi seperti undang-undang yang kita harapkan untuk revisi. Para tokoh pendidikan, para orang tua, pun para psikolog tidak lagi bisa bicara zamannya sudah beda. Betul zaman sudah beda, tetapi apakah dengan zaman yang maju dengan teknologi ini kemudian anak-anak tidak beradab? Jadi kita jangan mengumbar dengan kata, ya zamannya sudah berbeda, maka harus begini begitu. Anak tetap harus dididik dengan tegas. Kita tidak selalu bisa menyalahkan sekolah. Tidak selalu bisa menyalahkan sekolah. Kalau kita akan melihat adalah bagaimana dengan di rumah.
kondisi rumah. Saya yakin ketika di rumah dia sudah nyaman, sudah damai, sudah senang, maka anak tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Ya, jadi kondisi kekerasan terhadap anak sekarang ini adalah darurat. Ya, demikian juga dengan dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan saya akan soroti tentu tetap perspektif perlindungan hukum, terutama kepada di dunia anak-anak kebutuhan khusus. Mari para pendidik, jangan menina-bobokkan orang tua, karena itu juga masuk dalam kekerasan. Selalu dibilang, enggak apa-apa masih umur 5 tahun, ntar juga umur 7 tahun ngomong sendiri, ntar juga bisa sendiri. Itu tidak akan terjadi. Oh enggak apa-apa Bu, ini autis tapi cuma dikit. Tidak ada autis sedikit itu, tidak ada. Karena autis kena perilaku, kemandirian, bicara, sosial, sensorik, kena semua. Jadi jangan dinina-bobokkan dengan cuman sedikit, tidak ada. Juga janganlah membuat pembohongan publik. Yang anak tidak bisa apa-apa tapi di sekolah tersebut dikasih nilai besar. Anak tidak bicara, nonverbal, megang pensil aja enggak bisa, semua tidak bisa. Dan oleh sekolahnya diberi angka nilai loh, 8, 9, 7, sangat kasihan sekali, itu adalah pembohongan publik. Sebaiknya orang tua dikasih tahu apa adanya supaya orang tua itu prepare akan ke depannya. Kalau kita sebagai orang profesional di bidang itu dan melakukan hal-hal itu, menina-bobokkan orang tua, namanya juga kekerasan. Nah, saya tanggapi dari Bapak Donald Stephen, Pak. Tadi Bapak ucapkan bahwa ayo kita harus menyala. Betul Pak, kami sangat menyala untuk melindungi anak-anak Indonesia. Kami sangat menyala, kami akan melanjutkan perjuangan Bapak Aris Merdeka Sirait. Maka dari itu, supaya semangatnya terus jalan, maka kami membuat Aris Merdeka Sirait Foundation. Dan saya akan panggil juga teman-teman yang kami sepakat untuk betul-betul melakukan ini. Ya, jadi kami dulu dari Komnas Perlindungan Anak, yang sekarang kami ada di Aris Merdeka Sirait Foundation. Saya dulu sebagai komisioner, saya undang Ibu Ibu Aris Merdeka Sirait. Beliau dulu adalah ketua bidang pembina ya Bu. Ya, kemudian Bapak Agus adalah sebagai bendahara, dan Mbak Nia psikolog adalah sebagai sekjen. Ya, sekarang kami ada di Aris Merdeka Sirait karena ingin melanjutkan cita-cita Bapak untuk tetap menyala. Ibu Yesi, maaf, Ibu Yesi Aritonang. Mohon doa, mohon dukungan supaya kami sungguh-sungguh satset ya Pak. Satset, begitu ada kasus set. Inilah kami Aris Merdeka Sirait Foundation. Inilah Aris Merdeka Sirait Foundation. Mohon doa, mohon dukungan untuk selanjutnya. Ya. Melindungi anak sepenuh hati. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk pendirian Aris Merdeka Sirait Foundation. Kita foto bersama dulu, mari, sebagai tim pendiri inti yang luar biasa. Dari bahu mereka lah kita harapkan perbaikan dan kebaikan anak-anak Indonesia.
Stop Kekerasan untuk Anak Indonesia. Dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh tim inti para pendiri foundation dan tumpeng akan diserahkan kepada yang terhormat. Kami mengundang Bapak Sumurung Nainggolan. Bapak Sumurung Nainggolan, Bapak Pendeta Dahlan Munte, yang terhormat kesayangan anak-anak semua, Bapak Haji Wisnu Baroto. Bapak Haji Wisnu ini kesayangan anak, bapak bagi anak-anak kita semua. Kami juga mengundang Bapak Rudi Edward Siagian. Bapak di sana. Iya, sana. Juga Ananda Kevin L. Kristanto. Pemotongan tumpeng bisa dimulai. Kevin, sebentar, nunggu Kevin. Ya. Monggo pemotongan tumpengnya. Sebentar nunggu Kevin. Oh, oke. Kevin mana? Kevin. Kevin. Yes. Ya, tunggu. Sini Kevin. Saya akan potong tumpengnya dan saya akan berikan kepada murid saya terkecil. Karena kita adalah dunia anak, jadi simboliknya kepada anak kecil. Kevin, Bu Ima potong tapi jangan dimaam ya. Oke? Baik, tolong. Di belakang sini, belakang meja. Kan di sini aja, ya, sebentar ya. Aris Merdeka Sirait sungguh menjadi orang-orang yang berdedikasi, tidak memikirkan diri, betul-betul membela anak demi anak. Amin. Amin ya robbal alamin. Pura-pura ambil langsung kasih. Penyerahan tumpeng dari para pendiri Aris Merdeka Sirait Foundation kepada bapak-bapak yang terhormat. Selanjutnya mohon Pak Agus menyerahkan. Ya. Terima kasih Bu Ros. Dipilih yang enak-enak Pak Agus. Tumpeng untuk dinikmati nanti di lantai 12. Jadi tumpengnya dipegang dulu. Silakan Pak Agus. Selanjutnya Bu Yesi diserahkan kepada, ya, diserahkan Pak Sumurung. Terima kasih Bu Yesi dan Pak Sumurung. Selanjutnya Mbak Nia. Oke, Pak Wisnu tolong ke depan, ada tumpeng yang akan diserahkan oleh Mbak Nia. Ya, awak media silakan diliput. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Terima kasih banyak Mbak Nia. Ya, kita akan kembali foto bersama. Foto bersama. Maka resmilah
pendirian Aris Merdeka Sirait Foundation tentunya mengharapkan doa dan dukungan. Tolong agak ke kiri, ke kanan sedikit Mbak Nia. Aba-aba dari atas. Kita harapkan agak ke sini Mbak Ima. Ya. Kita harapkan doa, dukungan dan support real. Karena kita udah di tepian jurang keselamatan anak-anak Indonesia. Yes. Support real dari kita semua. Sudah? Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ingatkan tumpeng untuk dinikmati di lantai 12.